Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziul Haq dengan NIM 1807035. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, dalam mata kuliah Oceanografi. Jadi tugas ini diberikan 5 soal tentang pengantar oceanografi, di mana soal pertama yaitu produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia. Tapi kenapa nelayan belum juga sejahtera? Jadi dari sisi ekonomi ada semacam monopoli. Jadi kalau kita ingin sejahtera harus ikut monopoli modern dengan memanfaatkan teknologi modern. Sementara alat tangkap nelayan di Indonesia masih sederhana. Mereka tidak sanggup untuk membeli alat tangkap yang modern yang seperti yang digunakan oleh nelayan di luar, di Eropa misalnya kayak di Jepang lah, yang harganya bisa di atas 2 miliar rupiah. Kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil, karena jika rakyat kecil ini terlalu lama berada dalam kondisi miskin, maka mereka terpaksa menggunakan cara-cara penangkapan ikan atau pengelolaan laut yang merusak lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan peledak atau racun tanpa mempedulikan lagi konsumen dan lingkungannya. Soal nomor 2, produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia. Kenapa komunitas ekspor produk perikanan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara tetangga yang hasil tangkapnya lebih sedikit? Jadi produk Indonesia ini kurang bersaing di pasar global dikarenakan tarif yang lebih mahal dalam melakukan ekspor ke negara lain. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang mendapatkan tarif lebih murah lantaran mereka mempunyai perjanjian perdagangan, sehingga tarif yang mereka dapatkan juga murah. Jadi ekspor mereka lebih daripada Indonesia lah. Nomor 3, kenapa industri pengelolaan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Jadi selama ini dinilai UPI banyak diarahkan ke Pulau Jawa, antara lain dikarenakan sebagian besar dari kapal penangkapan ikan yang beroperasi ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan agar UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun di sana belum terfasilitasi seperti listrik yang memadai dan hal-hal lainnya. Maka oleh sebab itu untuk sekarang untuk industri pengolahan hasil perikanan itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, karena di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terfasilitasi alat-alat maupun hal-hal yang dibutuhkan untuk pengolahan hasil perikanan di tempat tersebut. Soal nomor 4, mengapa mayoritas armada tangkap Indonesia berukuran kecil sedangkan wilayah tangkap ikannya sangat luas? Ya, seperti kita ketahui, armada tangkap kita kecil, berukuran kecil, mayoritasnya ya, kebanyakannya kecil dikarenakan tidak mampunya mereka membeli alat-alat tangkap yang modern. Alat-alat tangkap atau armada-armadanya masih kecil. Jadi karena kemahalan dan produksi perikanan yang terjangkau, jadi yang mereka lakukan adalah yaitu menggunakan alat yang ada aja. Jadi mereka kan nggak sanggup untuk memfasilitasi armada tangkap yang besar, karena alat-alat yang digunakan itu mahal dan modern. Soal nomor 5, mengapa laut Indonesia menjadi sasaran tangkap ikan nelayan asing? Dikarenakan kelimpahan atau perikanan Indonesia negara Indonesia kan merupakan negara maritim, di mana perairannya lebih luas daripada daratan, dan hasil tangkapnya pun banyak, bermacam-macam dan beraneka ragam dan berlimpah. Maka oleh sebab itu banyak nelayan-nelayan asing yang masuk ke dalam Indonesia untuk menangkap ikan dengan ilegal. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.